Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera bagi kita sekalian. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, terpuji Engkau untuk setiap lawatan tangan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkuasalah atas hati dan pikiran kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini diambil dari Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi denganmu. Saudara terkasih, ada ungkapan yang mengatakan hukum ada untuk dilanggar. Saya tidak tahu betul apa maksud daripada pernyataannya, dan saya tidak tahu cara berpikir seperti apa yang bisa ia jelaskan untuk menguatkan pernyataan itu. Seseorang yang mengatakan hukum ada untuk dilanggar akan melindungi dirinya dengan mengatakan, kalau hukum itu tidak ada, pasti tidak ada pelanggaran. Seolah-olah dia mengatakan, seandainya hukum tidak ada, maka semuanya akan baik-baik saja. Tidak akan ada pelanggaran, tidak akan ada ketidaktaatan, maka akan aman. Namun menurut saya, penjelasan itu perlu dipertanyakan apakah benar demikian. Sebab kalau kita mau katakan tanpa hukum, kita juga pada akhirnya akan menghadapi kekacauan. Firman Tuhan dalam renungan hari ini meminta agar hukum itu menjadi sesuatu yang dijalankan di dalam cinta, bukan dalam keterpaksaan. Hukum yang dimaksudkan dalam firman Tuhan hari ini adalah hukum Tuhan, hukum yang Ia berikan melalui firman-firman-Nya. Hukum itu hendaknya dilihat sebagai cara untuk mengatur tatanan kehidupan, bukan untuk mengurangi kebebasan. Kehidupan sosial adalah kehidupan yang bebas karena semua orang mempunyai hak. Tetapi mari bayangkan, sekiranya tidak ada hukum yang mengatur, setiap orang bisa berkata, aku bebas untuk berbuat apapun. Akibatnya, kehidupan sosial hanya akan menjadi kehidupan yang menakutkan, kehidupan yang kacau. Tuhan menginginkan bahwa dengan hukum kita memiliki alur hidup, rute, lingkaran hidup yang mampu mengawal kita agar hidup kita ada dalam keteraturan, kedamaian satu dengan yang lain. Saudara terkasih, ketika Tuhan mengatakan Ia mencintai hukum, itu artinya Ia mau mengatakan Ia ingin kita juga hidup di dalam keteraturan hukum itu. Ia menginginkan kita juga mencintai hukum yang Ia berikan. Tuhan dikatakan bahkan mengikat janji dengan orang-orang yang mencintai hukum. Tetapi sebaliknya, Ia membenci orang-orang yang melakukan kecurangan, orang-orang yang melakukan perampasan. Artinya mari kita lihat di sini ada dua sisi yang terjadi. Ketika Tuhan mengatakan Ia mencintai hukum, artinya ada keteraturan di sana. Dan ketika terjadi kecurangan dan perampasan, ada kekacauan di sana karena ada seorang yang merampas hak orang lain, seorang yang berlaku curang kepada orang lain, seorang yang membuat orang lain terluka, seorang yang membuat orang lain merugi. Maka ini adalah hal-hal yang dibenci Tuhan, hal-hal yang Tuhan tidak inginkan kita lakukan. Mari kita mulai dari hal-hal kecil dan mari mulai mengoreksi diri sendiri. Mari mulai melakukan dari diri kita sendiri untuk mencintai hukum, mencintai keteraturan itu. Memang melakukan keteraturan atau melakukan tuntutan hukum Tuhan itu tidak gampang. Karena bisa jadi kita dibenci oleh banyak orang. Kita dianggap sok suci, kita dianggap terlalu disiplin. Dan sebaliknya, orang yang berlaku curang atau merampas hak orang lain justru memiliki banyak teman dan disukai banyak orang. Tapi mari kita ingat kembali, firman Tuhan hari ini mengatakan, bagi siapa orang-orang yang
mencintai hukum Tuhan, dia katakan, "Aku akan memberi upahmu dengan tepat." Itu artinya, mungkin di dunia ini kita bisa tertipu oleh respons orang lain atas tindakan kita. Orang lain bisa merespon kita dengan sikap yang berbeda, dengan kebencian. Di dunia ini, kebaikan bisa dibalas dengan kejahatan. Keteraturan bisa dibalas dengan kebencian. Tetapi Tuhan memperhitungkanmu dalam janjinya. Ingatlah itu, bahwa di dalam keteraturan, bahwa dalam kecintaan kita untuk melakukan hukum Tuhan, Ia akan memberikan upah kita dengan tepat. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu, ajari kami untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.